Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa kembali bersama kami, channel mekanik di sini, channel yang mengulas dan membahas tentang keluhan sepeda motor 1 unit dari motor Jupiter Jet. Ini pemilik kendaraan mengeluhkan adanya oli tumpah dari saluran ablas. Nah, begitu teman-teman ya. Kita nyalakan motornya nyala. Cuma oli meluber dari selang ablas ini. Oke, ini penyebabnya oli tumpah seperti ini dari luang ablas ataupun dari pembuangan. Biasanya sih mengarah ke filter harusnya ini. Harusnya ke sini teman-teman. Harusnya ke sini, tapi ini kita coba informasikan sedikit. Penyebab utama untuk oli sampai tumpah seperti ini adalah satu, kelebihan volume oli sehingga untuk sirkulasi olinya terlalu padat, jadi langsung ada instruksi membuang, karena memang wajib dibuang kalau memang kelebihan volume. Kedua, motor habis jatuh, bisa ada kemungkinan oli tumpah. Ketiga, fungsi dari ring piston yang bagian olinya, yang bagian pernya, yang seperti cacing yang ada di tengah itu kunci atau ngancing, sehingga buka tutup untuk olinya itu atau dia untuk gerak bebasnya dan fungsionalnya tidak berfungsi dengan baik atau kurang maksimal. Jadi oli bisa naik ke filter ataupun terbuang seperti ini atau tumpah seperti ini. Ini unit motor Jupiter Jet ya. Tapi ini motornya motor sobat ngarit. Jadi ya udah seperti ini bentuknya teman-teman ya. Cuman ini sedikit informasi saja, barangkali teman-teman menemukan kasus seperti ini, teman-teman silahkan dulu cek volume oli apakah memang terlalu over. Terus juga tanya pemilik kendaraannya apakah sudah terjadi jatuh untuk unitnya sehingga ada terjadi luber seperti ini sebelum ada kejadian ini. Terus yang terakhir atau salah satunya juga teman-teman cek bagian piston atau ring pistonnya itu ya teman-teman. Tapi ini motor nyala tidak ada masalah, cuman masalahnya ada oli yang meluber nih sampai ke sana tumpah. Kita cari tahu pastinya dulu teman-teman, karena harus kita dapat informasi detail dulu dari pemilik kendaraan, riwayat sebelumnya itu seperti apa, sehingga kita bisa menarik kesimpulan apakah memang jatuh oleh faktor-faktor luar, misalkan tadi jatuh ataupun juga pernah ganti oli cuman olinya memang berlebihan. Nah, itu ataukah memang kita faktor internal dari mesin yang tentunya harus kita melakukan pembongkaran mesin. Teman-teman seperti itu. Langsung pendarahan. Baik, kita analisa dulu karena memang pemilik kendaraan belum bisa menyimpulkan apakah
apa atau belum bisa kita tanyakan, memang tidak ada orangnya. Tapi kita analisa dulu untuk cairan ini. Cairan ini apakah memang oli ataukah material yang lain? Kita cek teman-teman. Untuk dari aromanya ini bercampur dengan bahan bakar atau bensin dengan oli. Nah, jadi tidak terlalu kental. Ini sudah ada kontaminasi bahan bakar ternyata. Oke. Masih dalam tanda kutip analisa. Dan kita cabut ini teman-teman. Bagian ablas. Kita cek. Nah. Tuh. Ini sudah tidak kental oli lagi, bukan kental oli lagi. Oli sudah tercampur dengan material tambahan di luar dari pelumasan. Sepertinya ini bensin, tapi yang jadi masalah bensinnya dari mana? Kok bisa masuk ke bagian mesin? Nah, ini kita analisa, kita selidiki supaya kita tidak kebingungan teman-teman. Ya, kita cek dulu. Yang pasti ini bensin bukan air. Bensin. Kita cek pastinya dari ini, dari lubang pengisian. Cek juga ya, ini memang ini ada bensin masuk teman-teman. Ini enggak baik ini. Oke, yang pasti masalahnya ini kenapa bisa ada tumpahan material cairan dari ablas. Berarti pastikan ada tambahan material cairan yang masuk ke bagian mesin teman-teman, sehingga ini terlalu penuh dan terlalu encer untuk bagian dari pelumasan di dalam mesin ini, sehingga terlalu mudah terbuang. Apalagi memang tambahan sehingga terlalu banyak volume lubrikan atau cairan yang ada di dalam mesin. Lebih pastinya teman-teman kita turunkan dulu untuk olinya, ataupun kita tap dulu cairan yang ada di dalam. Apakah ini memang terlalu berlebih? Nah teman-teman lihat, seperti air. Ini bukan oli lagi nih, ini malah air, seperti air, tapi ini bensin teman-teman. Nah seperti itu. Ini bukan oli lagi. Ini yang jadi masalah, kita harus bisa pastikan bisanya masuk bahan bakar ke sini, ke bagian injek itu dari mana. Apakah dari sini ya, karburator yang bermasalah atau banjir? Tetap kita harus analisa dulu teman-teman ya, karena ini terlalu ekstrim. Banyak sekali memang volumenya, ini lebih dari 1 liter kalau saya lihat, berhubung dengan juga yang sudah tertumpah tadi. Banyak sekali. Kita lihat dulu untuk dari saluran bahan bakarnya, apakah dia mengalir terus. Ya benar, dia mengalir terus, tapi ya, oh tidak ternyata teman-teman. Nah ini kita lihat,
lebih dari 1 liter oli, ditambah juga dengan bahan bakar. Oke, benar ya, 3 faktor tadi yang menyebabkan adanya oli sampai tumpah ataupun cairan sampai tumpah keluar dari saluran pembuangan atau ablas yang ke arah filter udara itu. 1, dari volume oli yang berlebihan yang ada di internal atau di ruang pelumasan tulang mesin. 2, pernah jatuh. 3, ring piston yang bermasalah di bagian ring olinya yang bentuk pernya itu, sehingga dia mengunci, tidak berfungsi dengan baik untuk kinerjanya. Oke teman-teman, lihat ya, banyak sekali. Jadi masalah ini teman-teman harus bisa detailkan ya. Bisa dilihat cairan yang keluar juga teman-teman, silahkan periksa apakah benar oli, apakah memang ada kontaminasi campuran bahan bakar ataupun juga material-material lain, sehingga kita bisa menyimpulkan masalahnya teman-teman ya. Jadi kalau manusia mah itu penyakitnya itu nyeri beteng seul, jadi muntah-muntah ini motor. Oke teman-teman, jadi kenapa bensin bisa sampai masuk ke bagian mesin? Masalahnya ternyata bukan berarti karburator yang banjir, ataupun juga bukan ada yang memasukkan secara sengaja. Jadi masalahnya itu simpel teman-teman ya. Jadi barangkali teman-teman mengalami masalah yang sama, cek dulu bagian ini. Nah, ini namanya kalau di daerah itu membran namanya ya. Jadi fuel cuknya atau fuel kokangnya buka tutup seperti ini karena memang ada hisapan kan dari sini ya. Hisapan dari mesin, jadi membuka katup di sini sehingga mengikuti gravitasi untuk bensin mengalirlah setelah dibukakan, dihisap oleh hisapan dari mesin. Nah, di sini ada kerusakan teman-teman, yang harusnya bensin mengalir hanya ke jalur bensin saja, tapi ini ada bensin masuk ke bagian cuk ini, bagian kokang ini. Nah, sehingga bensin jadi tumpah ruah masuk ke bagian ini. Dari mana? Tentunya dari ruang bakar teman-teman ya. Masuklah ke katup, hisaplah dengan lambat laun terus-terusan mengalir. Ruang bakar yang mungkin ruang bakarnya posisi piston di bawah, sehingga bensin terus-terusan mengalir karena memang motor ini lama sekali tidak dipakai. Pas dia masukkan bensin langsung diselah-selah, terus hisap terus-terusan mengalir. Inilah masalahnya dari sini teman-teman, dari fuel cuknya ataupun buka tutup sirkulasi untuk bensin. Oke, ini kita harus ganti dan wajib ganti supaya tidak kejadian seperti ini, bensin masuk banyak ke bagian mesin. Baik teman-teman, masalahnya sudah bisa kita temukan, analisanya seperti itu teman-teman. Cek dulu bagian ini, bagian selang-selang ini, apakah ada bensin dari sini. Kalau memang dari bensin ada selang ini ada bensin, berarti fix masalahnya ada di bagian fuel cuk AC ini. Kita harus ganti yang baru, yang bagus. Lebih baiknya juga ini yang orisinil supaya ini fungsionalnya benar-benar baik, kinerja baik. Begitu teman-teman ya. Ini tinggal ganti ini saja, kita ganti oli dengan oli baru tentunya, karena ini memang sudah ada kontaminasi, tidak bisa dipakai lagi, resiko panas kalau memang ini dimasukin lagi, karena memang ini campurannya terlalu banyak bagian bahan bakar. Terus untuk karburator sudah aman, tidak ada masalah, motor sudah bisa nyala, faktor-faktor lain tidak ada masalah teman-teman. Ini hanya bermasalah di mesin over
kapasitas untuk volume lubrikannya atau cairan yang ada di bagian mesin. Baik, itu saja yang saya sampaikan dalam kondisi video kali ini. Salam hormat buat semuanya rekan-rekan teknisi, salam santun buat semuanya para subscriber dan para viewer, dan tentunya juga salam bengkel kampung ya, bengkel daerah yang tentunya sekarang sudah mandiri. Kalau saya tadinya saya memang bertugas di Yamaha, sekarang saya buka sendiri di daerah saya pribadi. Jadi ini untuk konten-konten terbaru saya, konten-kontennya random, tidak hanya fokus di motor Yamaha. Jadi random motor-motor yang masuk ke bengkel seperti merek-merek lain, Honda ataupun apapun itu. Yuk kita belajar bersama saja, bukan berarti saya menggurui, tapi kita belajar bersama untuk saling berbagi informasi dan berbagi pengalaman. Baik, itu saja. Terima kasih. Salam hormat, salam juga, salam satu buat semuanya. Tentunya saya banyak ucapkan terima kasih, doa terbaik buat panjenengan. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.